Seorang pria yang bernama Elvis Ardi adalah sosok pegawai negeri sipil asal Kecamatan Hulu Kuantan yang sempat mencuri perhatian publik Kuantan Singingi menjelang pilkada di tahun 2020 yang lalu. Dia pernah menjabat sebagai sekretaris Kecamatan Kuantan Mudik dan berbekal dari pengalaman di pemerintahan itulah yang kemudian membawa Elvis mencoba menantang arus besar politik lokal dengan maju sebagai bakal calon bupati Kuantan Singingi lewat jalur perseorangan. Kala itu dia berpasangan dengan Warsito, seorang tokoh dari Kecamatan Singingi Hilir. Langkah ini terbilang cukup berani, dikarenakan sepanjang sejarah pilkada Kuantan Singingi, belum pernah ada pasangan calon yang benar-benar maju dari jalur independen. Semua kontestasi selalu diisi oleh kandidat usungan partai politik, dan tentu dengan adanya Elvis Ardi dan Warsito kala itu, sempat memunculkan harapan akan alternatif baru di luar partai. Puncaknya terjadi pada malam terakhir penyerahan dokumen pada 23 Februari 2020. Tim pemenangan Elvis Ardi Warsito datang ke kantor KPU menjelang tengah malam, bukan untuk menyerahkan berkas, melainkan menyatakan batal menyerahkan dokumen pendukung. Dengan berakhirnya masa pendaftaran, KPU Kuantan Singingi resmi menutup peluang jalur independen. Elvis Ardi dan Warsito pun gugur sebelum masuk tahapan verifikasi. Pilkada Kuantan Singingi 2020 kembali tanpa calon independen, dan nama Elvis Ardi tercatat sebagai figur yang sempat mencoba membuka jalan baru, namun terhenti di tahap administrasi. Namun disinilah kisahnya berubah menjadi malapetaka. Sosok Elvis Ardi yang sempat tampil sebagai politikus dan bakal calon bupati bukan hanya gagal di panggung politik. Beberapa waktu setelahnya, namanya justru muncul dalam sebuah kasus yang jauh lebih kelam, lebih suram dan kejam. Ia bukan lagi dibicarakan sebagai calon pemimpin daerah, melainkan sebagai terdakwa dalam kasus penghilangan nyawa istrinya sendiri. Hari gelap itu bisa terjadi cuma dikarenakan Elvis memaksa sang istri untuk menggunakan cadar yang sayangnya permintaan itu ditolak oleh sang istri. Dan lalu, apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. Elvis Ardi alias Elvis menempati sebuah rumah yang berlokasi di Geria Sinambek Permai, Kuantan Tengah, Kuantan Singingi. Di rumah ujung jalan yang banyak ditumbuhi tanaman hias itu, dia tinggal bersama dengan Juniwarti dan satu orang anaknya yang bernama Saki. Sedangkan dua orang anak lainnya sedang menimba ilmu di negara Arab Saudi. Seperti yang telah saya singgung sedikit, Elvis adalah seorang PNS di Kuantan Singingi, sedangkan istrinya yang bernama Juniwarti merupakan seorang wakil kepala sekolah SMPN 4 Teluk Kuantan. Belakangan Elvis dikenal menjadi orang yang cukup tertutup. Ia dikatakan jarang terlibat dalam kegiatan lingkungan. Ia tak pernah aktif di acara pengajian, tak terlihat di acara Agustusan, dan hampir tak pernah hadir dalam aktivitas RT. Lebih lanjut dikatakan pada tahun 2024 yang lalu, dia pernah meminta untuk dibuatkan surat keterangan tak mampu atau SKTM, yang sudah barang tentu sebagian warga sempat bertanya-tanya buat apa surat itu, mengingat statusnya sebagai PNS. Dari keterangan anak kandungnya, Elvis digambarkan sebagai pribadi yang emosinya mudah berubah. Ia sering marah-marah, kerap terlibat cekcok dengan istrinya, dan suasana rumah tak selalu menjadi tenang. Ia disebut sering gelisah, bahkan merasa takut ketika melihat polisi melintas di depan rumahnya. Ditambahkan perilaku Elvis semakin tak stabil, ia jarang masuk ke kantor, dan terlihat semakin menjauh dari ritme kehidupan yang normal. Fakta lain yang lebih mengejutkan terungkap di persidangan adalah riwayat kesehatan jiwanya. Sejak tahun 2022 atau 2 tahun setelah gagalnya Elvis maju sebagai calon bupati, Elvis tercatat pernah 2 kali menjalani perawatan dan berada di bawah pengawasan dokter spesialis kejiwaan. Dia sempat mengkonsumsi obat-obatan, namun tak berlangsung dengan lama. Elvis memilih berhenti minum obat dikarenakan ia merasa tubuhnya tak nyaman, dan dia berkelakar jika minum obat dirinya bak orang yang bodoh. Selain itu, lebih jauh dikatakan, Elvis juga pernah hampir diamuk massa dikarenakan ia bawa pergi sebuah mobil pick-up random yang sedianya akan dicuci oleh si empunya mobil. Pick-up yang terparkir bebas itu sekonyong-konyong ia masuki dan ia bawa pergi entah apa tujuannya. Namun yang pasti aksi randomnya itu berhasil dihalau oleh warga. Dan untunglah Elvis bisa diselamatkan dari amukan warga. Kendati demikian, selain memiliki kondisi kejiwaan yang tidak stabil, orang-orang terdekat Elvis mengenalnya sebagai orang yang pendiam, tak suka ribut, dan cenderung mengalah. Namun di sanalah letak masalahnya. Emosi yang tak pernah ia keluarkan lama-lama menumpuk, mengendap, dan perlahan berubah menjadi tekanan batin. Meski memiliki riwayat perawatan kejiwaan, hasil pemeriksaan dokter jiwa menyimpulkan satu hal yang penting.
Elvis dikatakan tak mengalami gangguan jiwa yang berat. Ia masih mampu berpikir logis, memahami perbuatannya, mengetahui mana yang benar dan salah, serta menyadari resiko dari tindakannya. Segala pasang surut kehidupan rumah tangga yang dijalani dengan penuh ketabahan oleh Juni Warti alias Warti 53 tahun sebagai seorang istri sekaligus ibu dari ketiga anaknya. Tentu peringai Elvis yang demikian tak mudah ia hadapi seorang diri. Ratapan tangis serta elusan dada menjadi teman setianya dikala sang suami mulai menunjukkan gelagat yang tak menyenangkan baginya. Warti adalah seorang guru pelajaran bahasa Inggris yang menjabat sebagai wakil kepala sekolah SMP 4 Teluk Kuantan ini dikenal memiliki integritas yang cukup tinggi dalam dunia pendidikan. Selain memiliki sifat yang tegas dan ramah, ibu guru dikenal sebagai orang yang terbuka dan suka melebur dengan sosial yang ada di lingkungan tempat tinggalnya. Hingga hari naas itu terjadi pada Senin 24 Februari 2025 yang lalu. Hari yang semestinya berjalan seperti biasa, berubah menjadi titik paling gelap dalam hidup Elvis Ardi. Di rumah yang selama ini ia simpan segala emosi dan konflik yang tak pernah benar-benar selesai. Bagi itu segalanya runtuh dan membuat Elvis menjadi gelap mata. Jadi begini kronologinya. Pada pukul 5:25, Elvis keluar dari kamarnya menuju dapur. Kala itu ia melihat sang istri sedang memasak. Ia pun bertanya, "Masak apa?" Sang istri pun menjawab, "Nasi goreng untuk ayah." Setelah itu Elvis masuk ke dalam kamar anaknya, membangunkan Saki untuk melaksanakan sholat subuh. Elvis sendiri balik ke dalam kamarnya, ia pun juga sholat subuh lalu bermain handphone. Saat itulah emosinya mulai terganggu. Di layar ponsel, Elvis melihat notifikasi TikTok dari seorang pria bernama Wan Amir Firdaus. Dia langsung bertanya dengan nada curiga kepada sang istri, mengapa orang itu ngirim pesan ke akun sang istri. Dalam kondisi marah, Elvis kemudian mengobrak-abrik dokumen dalam kamarnya. Ia mengambil sertifikat tanah yang atas nama istrinya, lalu menyatakan ingin menggadaikan ke pihak bank, dikarenakan pada saat itu ia sedang butuh uang 10 juta rupiah. Setelah itu dokumen kembali ia rapikan dan Elvis kembali bermain handphone dalam kamar. Tak lama kemudian, istrinya masuk ke dalam kamar. Elvis kembali mengulang permintaannya agar sang istri selalu menggunakan cadar di luar rumah, dan jangan lagi pernah ia membukanya. Permintaan itu ia utarakan tentu bukan tanpa alasan. Dari keterangan yang pernah ia sampaikan, hal itu perlu ia lakukan. Sebab segala perbuatan mereka di dalam negeri dipantau ketat oleh pihak sekolah anaknya di Madinah. Lebih lanjut, jika pihak keluarga dalam negeri jauh dari aturan yang berlaku, maka anaknya akan dikeluarkan dari sekolah di sana. Entahlah. Warti yang mendengar permintaan yang terus terucap dari mulut sang suami menolak permintaan itu dengan alasan ia katakan bahwa di sekolah ia tak bisa memakai cadar sebab hal itu menyulitkan dirinya untuk berbicara dan menyampaikan materi di depan kelas. Sekaligus ia minta agar Elvis tak lagi memaksakan hal itu kepada dirinya. Dan tanpa Warti sadari, penolakan itu membuat emosi Elvis semakin memuncak. Selepas sang istri keluar dari kamar dan kembali ke dalam dapur, dengan diam-diam Elvis mengambil sebilah parang yang sebelumnya ia simpan di kamar kosong di area dekat dapur. Parang itu sebetulnya ia koleksi untuk kebutuhan kurban. Sajam kemudian ia bawa dan dia masukkan ke dalam kamar tidurnya. Kemudian dia simpan di atas rak keranjang dan sengaja ia tutupi dengan kain sarung agar tak terlihat. Setelah bersiap dengan sajam yang ia bawa, Elvis kemudian duduk di atas kasur. Dari kejauhan, Elvis melihat istrinya masih memasak. Dalam kondisi itu, di dalam keterangan yang pernah ia sampaikan di muka persidangan, ia mengaku bahwa pada saat itu ia mendengar suara-suara di telinganya. Suara itu menyuruhnya untuk mencium telinga kanan istrinya. Tak tahan dengan suara-suara itu, Elvis lalu mendekat ke arah dapur. Ia dekati istrinya dan melakukan apa yang menjadi perintah dari pendengaran-pendengaran gaib itu. Warti yang menerima perlakuan itu lalu menegur Elvis. Ia ingatkan agar jangan lakukan hal itu sebab ada anak mereka dalam rumah. Elvis kemudian kembali ke dalam kamarnya. Di dalam kamar ia melaksanakan sholat hajat berniat minta petunjuk. Namun kembali dia mengaku ia mendengarkan bisikan yang mengatakan tidak perlu sholat, bahwa apa yang ia rasakan sudah benar. Selain itu ia juga mengaku dan merasa seperti ada yang mendorong dari belakang. Tak lama kemudian ia melihat istrinya masuk ke dalam kamar sambil membawa tas sandang warna hitam merek Evo. Ia mengatakan bahwa ia mendapatkan kartu ATM baru dan memberikan kartu ATM itu kepada Elvis sambil ia berkata, "ATM ibu untuk ayah saja." Dan disinilah malapetaka itu dengan tiba-tiba datang menderah Juni Warti tanpa ia sadari. Di tengah Warti yang lagi sibuk memeriksa isi tas, Elvis yang telah bersiap dengan sajamnya, lalu ia ambil benda itu, berputar mengelilingi istrinya, lalu mengarahkan sajam itu dengan bebas ke arah kanan leher istrinya.
Dengan tangan kiri, ia lalu pegang bagian belakang kepala, menekannya, dan menjatuhkan istrinya perlahan hingga menyentuh lantai. Dengan satu serangan saja, cukup membuat si ibu guru bahasa Inggris ini kemudian tumbang tanpa perlawanan yang berarti, dikarenakan sabetan benda tajam itu sungguh cepat, dan tanpa ia sadari bersentuhan dengan kulitnya. Tak kuasa menahan segala sakit yang ia derita, tak lama setelah serangan itu Juniwarti kemudian dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Setelah tuntas dengan aksi ngerinya itu, Elvis lalu pergi ke dalam kamar mandi. Ia cuci sajam dan celana yang ia kenakan. Setelah itu ia masuk ke dalam kamar, ia ambil kartu ATM dari tangan kanan istrinya, handphone, dan pergi meninggalkan rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy di tengah kondisi hujan yang lebat. Di dalam pelariannya, Elvis mengaku kembali mendengar suara dari komunikasi batin yang menyuruhnya berjalan ke arah Pekanbaru. Ia sempat berhenti di mesin ATM dengan niat mengambil uang untuk bensin, makan, dan segala kebutuhan dalam rangka melarikan diri. Namun ada bisikan lain yang menyuruhnya tak usah mengambil uang. Elvis ikuti perintah itu, dan saat akan melanjutkan perjalanan, motornya tak bisa dinyalakan alias mogok. Dengan tergesa, ia tinggalkan sepeda motornya begitu saja dan melanjutkan pelariannya dengan berjalan kaki. Ia kemudian masuk ke dalam hutan selama 2 hari di sana. Ia tak makan dan minum. Ia mengaku beraktivitas dengan makhluk-makhluk di hutan dan berkali-kali mendengar bisikan yang menyuruhnya naik ke pohon yang tinggi. Akhirnya Elvis mendapatkan petunjuk dari alam untuk menyuruhnya keluar dari hutan. Kasus ini mulai bisa terungkap dengan ditemukannya tubuh Juniwarti dalam keadaan menyedihkan oleh si bungsu Saki. Pagi itu Saki sebetulnya tak langsung menyadari apa yang sedang terjadi. Di tengah persiapan untuk berangkat sekolah sembari menunggu hujan yang tak kunjung reda. Di saat itulah Saki mendengarkan suara sepeda motor dari luar rumah. Ia merasa ada yang janggal. Saki kemudian keluar dari kamar untuk memastikan, namun mendapati pintu rumah terkunci dari luar. Dengan perasaan mulai tidak tenang, Saki berjalan ke arah kamar orang tuanya. Pintu kamar tertutup, tapi kuncinya tergantung di depan daun pintu. Saat pintu dibuka, Saki langsung terdiam. Di dalam kamar itu, ia melihat ibunya dalam posisi yang menyedihkan. Tubuhnya tergeletak di dekat tempat tidur. Noda merah terlihat membanjiri lantai kamar. Dalam kondisi gemetar, Saki berlari keluar kamar dari pintu belakang dan minta pertolongan kepada tetangganya. Dan singkatnya pada Rabu 26 Februari 2025, jam 10 pagi, Elvis kemudian ditangkap polisi di wilayah Kelurahan Muara Lembu dalam keadaan kurus, lusuh, dan linglung. Dalam interogasi yang dilakukan oleh petugas, Elvis mengaku selama dalam hutan dan terbatasnya stok makanan, Elvis sempat memakan rumput-rumput liar demi mengganjal isi dalam perutnya. Juga ia mengakui segala kejahatannya menghilangkan nyawa istrinya sendiri. Di dalam sel penjara di kantor polisi dikatakan bahwa ia sempat terlibat keributan dengan tahanan lain. Musabab Elvis menegur tahanan lain yang sedang mengaji. Ia katakan cara mengajinya salah. Tak ayal tindakan Elvis itu memicu amarah penghuni tahanan yang kemudian membuat Elvis menjadi bulan-bulanan warga penghuni sel. Dengan alasan inilah Elvis kemudian dibawa ke Pekanbaru untuk menjalani observasi kejiwaan. Di dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pembelaan sempat disampaikan oleh terdakwa Elvis Ardi. Melalui penasehat hukumnya, Elvis memohon agar seluruh dakwaan yang diarahkan kepadanya dapat dibatalkan dan nama baiknya dikembalikan. Alasan utama yang disampaikan adalah kondisi kejiwaan Elvis. Pihak pembela menegaskan bahwa Elvis merupakan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ dengan riwayat perawatan psikiatri yang sudah berlangsung sejak tahun 2022. Namun nota pembelaan itu mendapatkan penolakan dari majelis hakim yang menilai terdakwa sehat secara fisik dan jiwa. Dan atas dasar inilah yang kemudian melalui majelis hakimnya kemudian menjatuhkan vonis kepada Elvis Ardi dengan hukuman 15 tahun penjara, lebih ringan dari tuntutan JPU yang menuntut Elvis dengan 19 tahun penjara. Demikianlah kisah ini. Semoga akan terus ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir.